Pertumbuhan ekonomi Vietnam 7,09%. Mengapa ekonomi mereka melampaui Indonesia? Ekonomi Vietnam kembali mencuri perhatian dunia dengan pertumbuhan yang luar biasa pada tahun ke-2024. Negara dengan populasi sekitar 100 juta ini berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,09%, melampaui target pemerintah Indonesia dan menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN. Pertumbuhan ini tidak hanya mengesankan secara angka, tetapi juga menunjukkan pemulihan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik GSO Vietnam, pertumbuhan ekonomi negara tersebut mencapai 7,09% pada tahun ke-2024. Angka ini tidak hanya melebihi target pemerintah sebesar 6,5%, tetapi juga menjadi yang tertinggi di ASEAN. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan signifikan di berbagai sektor ekonomi, terutama sektor jasa, industri, dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap kuartalnya. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi secara tahunan year over year. YoY, kuartal YoY 598%, kuartal 27,25%, kuartal 37,43%, kuartal 47,55%. Data ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang progresif, di mana setiap kuartal menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Vietnam. Sektor jasa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Vietnam sepanjang tahun 2024, berkontribusi sebesar 49,46% terhadap produk domestik bruto PDB nasional. Pertumbuhan sektor jasa mencapai 7,38%, mencerminkan peningkatan dalam sektor pariwisata, perbankan, dan layanan keuangan. Sektor industri dan konstruksi juga menunjukkan kontribusi yang signifikan, dengan pertumbuhan sebesar 8,24%, menyumbang 45,17% terhadap PDB. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan produksi manufaktur, pembangunan infrastruktur, dan investasi di sektor teknologi tinggi. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 5,37% dengan pertumbuhan 3,27%. Meskipun pertumbuhan sektor ini lebih rendah dibandingkan sektor jasa dan industri, sektor ini tetap menjadi fondasi penting dalam perekonomian Vietnam. Pada tahun 2024, PDB Vietnam mencapai lebih dari VND 11,51 kuadriliun, sekitar US$ 476,3 miliar, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. PDB per kapita juga mengalami kenaikan menjadi VND 114 juta sekitar US$ 4.700, naik US$ 377 dibandingkan tahun ke-2023. Produktivitas tenaga kerja juga meningkat secara signifikan, mencapai VND 221,9 juta sekitar $182 per pekerja. Nguyen Thi Huyen, Direktur Jenderal Badan Pusat Statistik Vietnam, menyatakan bahwa pencapaian ekonomi yang menggembirakan pada tahun 2024 menciptakan dasar yang kuat bagi Vietnam untuk mempercepat pertumbuhan pada tahun 2025 dan menyelesaikan target dalam rencana pembangunan ekonomi sosial 5 tahun untuk periode 2021 sampai 2025. Huan menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi Vietnam semakin meningkat sepanjang tahun 2024. Dengan setiap kuartal menunjukkan perbaikan progresif, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan efektif dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ekspor memainkan peran besar dalam mendongkrak ekonomi Vietnam. Sepanjang tahun 2024, ekspor Vietnam tumbuh sebesar 14,3%, dengan nilai mencapai US$ 405,53 miliar. Lonjakan ekspor ini didorong oleh penjualan elektronik, handphone, pakaian, dan produk pertanian. Investasi asing juga meningkat pesat, dengan investasi langsung mencapai US$ 25,35 miliar, naik 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan sebesar 7,09%, ekonomi Vietnam tidak hanya menjadi yang tertinggi di ASEAN, tetapi juga menjadi salah satu yang terbesar di Asia hingga kuartal 3 2024. Negara-negara pesaing Vietnam di ASEAN hanya mampu tumbuh di kisaran 5%, bahkan ada yang hanya 3%. Indonesia, misalnya, tumbuh sebesar 5,93% hingga kuartal ketiga 2024. Sementara saingan terbesar Vietnam, Filipina, tumbuh sebesar 5,8%.
Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat 2024 tetap terjaga di level 5%. Dalam konferensi pers APBN 2024 pada Senin 6 Januari tahun 2025, Sri Mulyani menyatakan, untuk kuartal keempat kita masih menunggu dari data BPS. Kami masih perkirakan terjaga di sekitar 5% pertumbuhan ekonomi. Dengan proyeksi ini, Indonesia hanya akan tumbuh di kisaran 5% pada tahun ini, yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi Vietnam. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai strategi ekonomi Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Ada beberapa faktor kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam yang luar biasa. Pertama, investasi asing langsung FDI. Vietnam berhasil menarik aliran investasi asing yang signifikan, terutama di sektor teknologi tinggi dan manufaktur. Kebijakan pro-investasi dan insentif pajak menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Kedua, ekspor yang kuat, produk elektronik, handphone, pakaian, dan produk pertanian menjadi andalan ekspor Vietnam. Kualitas produk yang tinggi dan harga yang kompetitif membuat produk Vietnam diminati di pasar global. Ketiga, infrastruktur yang berkembang. Pembangunan infrastruktur yang cepat, termasuk jalan tol, pelabuhan, dan bandara, memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan efisiensi logistik. Keempat, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja Vietnam, menjadikannya lebih kompetitif di pasar global. Kelima, stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang konsisten. Stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang konsisten menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pertama, ketergantungan pada sumber daya alam. Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Kedua, infrastruktur yang belum memadai. Masih terdapat kekurangan infrastruktur di berbagai wilayah yang menghambat efisiensi perdagangan dan distribusi barang. Ketiga, peningkatan produktivitas. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas. Keempat, regulasi dan birokrasi. Proses perizinan yang lambat dan regulasi yang rumit menjadi hambatan bagi investasi asing dan pengembangan bisnis. Kelima, inovasi dan teknologi. Kurangnya inovasi dan adopsi teknologi tinggi membatasi kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar global.